Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kita mengisahkan seorang Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi, sejarawan Islam, yang namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas bin Asy-Syaikh Abdullah At-Turkimani Al-Farqi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Samsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi. Dan siapa beliau? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Abu Abdillah terkenal dengan nama Az-Zahabi. Nama ini adalah panggilan ayahnya yang berprofesi sebagai pembuat emas tumbukan yang pernah digeluti pekerjaan ayahnya tersebut. Ia lahir pada tanggal 3 di akhir bulan Rabiul Akhir tahun 673 Hijriah di desa Kaf Batna. Rafiqah dan gurunya Ilmuddin Al-Barzali mengatakan, dia adalah orang yang terhormat, cerdas, sibuk dengan terus mengadakan perjalanan mencari ilmu dan banyak menulis. Dia mempunyai banyak kitab karangan dan banyak ringkasan kitab-kitab. Di samping itu, ia banyak tahu tentang qiraat. Ia juga seorang yang banyak tahu tentang ilmu tarajum atau ahli biografi. Imam Az-Zahabi mulai menuntut ilmu pada saat berumur 18 tahun dan fokus pada bidang hadis dan qiraat. Karena ia curahkan seluruh hidupnya untuk hadis, maka ia mempelajari kitab-kitab hadis sampai tidak terhitung jumlahnya. Ia menggelutinya selama hayatnya. Bahkan karena kecintaan yang luar biasa terhadap hadis, ia belajar kepada guru yang tuli atau orang yang tidak ia sukai sekalipun. Suatu ketika, Imam Az-Zahabi sangat suka melakukan perjalanan menuju ke daerah-daerah yang banyak terdapat ulamanya. Akan tetapi, orang tuanya tidak mendukungnya dan bahkan kadang sampai melarangnya. Mereka sangat mengkhawatirkannya sehingga dia sering terlambat dalam melakukan perjalanan mencari ilmu. Karena dia adalah seorang anak yang taat dan patuh kepada wasiat dan nasihat kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya memperbolehkannya melakukan perjalanan ketika dia memperlihatkan keinginan yang sangat kuat. Bersamaan ketika umurnya sudah menginjak 20 tahun dan itu pun orang tuanya menyarankannya agar kepergiannya tidak melebihi 4 bulan. Imam Az-Zahabi berpergian untuk menemui para syekh yang ada di Damaskus dan para qorinya. Di samping dia juga menyinggahi banyak daerah di Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina. Kemudian Imam Az-Zahabi ke Mesir pada tanggal 16 Rajab tahun 690 Hijriah dan ia ke Mekah untuk melaksanakan haji dan belajar hadis pada tahun 698 Hijriah. Peran para guru dan teman-temannya begitu kuat dalam membentuk karakter pemikirannya. Imam Az-Zahabi memiliki hubungan erat dengan 3 syekh saat itu, yaitu Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim yang lebih terkenal dengan Ibnu Taimiyah Al-Harani, dan Ilmuddin Abu Muhammad Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali. Dan Imam Az-Zahabi adalah yang paling muda di antara mereka, dan mereka pada suatu ketika adalah sebagai guru. Pada kesempatan lain mereka adalah teman bagi Imam Az-Zahabi. Mereka bertiga sangat membantu Imam Az-Zahabi dalam mempelajari hadis sejak pertama kali menekuni bidang kajian ini. Di antara mereka saling menyayangi, saling mengingatkan, dan keutamaan mereka. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang keutamaan Ilmuddin. Dia adalah seorang imam, Al-Hafiz, seorang yang dapat dipercaya, dapat dijadikan hujjah atau sandaran, tokoh guru dan pendidik sekaligus teman. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan tentang sahabatnya Al-Mizzi. Ia adalah seorang yang alim, Al-Hafiz, dan seorang guru para muhaddis. Dia adalah tempat mengadu kami dalam menghadapi setiap persoalan. Adapun sosok Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi telah mengenalnya sejak awal usia remaja ketika pertama kali menuntut ilmu. Ibnu Taimiyah merupakan seorang sosok mujtahid yang berpegang teguh pada karakteristiknya, yaitu berpegang pada satu model pemikiran didasarkan pada pendapat para ulama salaf. Pada tahun 698 Hijriah, Ibnu Taimiyah mulai masuk dalam diskusi tentang akidah bersama dengan para ulama teman diskusinya di masanya. Imam Az-Zahabi sangat mencintai guru dan sekaligus temannya itu. Imam Az-Zahabi berkata, dia adalah orang yang selalu diingatan saya.
Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang yang ilmunya lebih tinggi darinya, sampai Ibnu Taimiyah meninggal dan mendahulunya. Meski Imam Az-Zahabi berbeda dengan guru yang sekaligus temannya itu dalam masalah-masalah asal dan masalah far'i, dan juga memberikan nasihat yang berisi celaan dan juga terkadang mengkritik sebagian pendapatnya, namun tidak dapat disangkal lagi bahwa Ibnu Taimiyah sangat berpengaruh sekali pada diri Imam Az-Zahabi. Pertemanan antara Al-Mizzi, Imam Az-Zahabi dan Al-Barzali jelas-jelas merugikan Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Di samping pertemanan ini juga menjadikan mereka menghadapi satu persoalan pelik, yang mana jika mereka menjauhi Ibnu Taimiyah, maka hal itu justru lebih baik. Hubungan pertemanan di antara mereka yang terkadang mengajak mereka untuk condong kepada pendapat Imam Hambali yang sering menyusahkan mereka, dan sampai mereka menghadapi sesuatu di luar batas kemampuannya. Sebab dari pertemanan mereka, Al-Mizzi mendapatkan siksaan. Imam Az-Zahabi diasingkan karena pendapatnya tentang pendirian Darul Hadis terbesar di Damaskus, yaitu Darul Hadis Al-Ashrafiyah, hingga orang-orang Syafi'iyah menganggap Imam Az-Zahabi bukan golongan Asy'ari. Ditinjau dari guru dan teman-temannya, Imam Az-Zahabi sebagian besar data biografinya menunjukkan bahwa jumlah gurunya baik secara simai maupun al-ijazah sebanyak 1.300 orang. Karangan-karangannya sangatlah banyak, baik dalam bidang qiraat, hadis, akidah, usul fikih, ar-riqaq, sejarah maupun dalam bidang tarajum wa asyar atau biografi. Dan di antara karang-karang tersebut yang paling terkenal adalah kitab Mustadrak Al-Hakim, Al-Mughzah fil Ilmi Mustalah Al-Hadis, Al-Kabair, Tarikh Al-Islam, Wafayat Al-Masyahir wal Al-A'lam, Tazkirah Al-Huffaz, Sir A'lam An-Nubala, dan masih banyak lainnya. Dan pada malam Senin tanggal 13 Zulqa'dah tahun 748 Hijriah, beliau meninggal dunia di Damaskus dan dimakamkan di pekuburan Babs As-Saghir, dan dihadiri banyak para ulama termasuk muridnya yang terkenal, Tajuddin As-Subkhi. Beliau meninggal setelah waktu Isya datang, akan tetapi belum sampai tengah malam banyak pelayat untuk menyolatinya dan menguburkannya. Sebelum meninggal, dia sakit beberapa saat lamanya. Mengiringi kematiannya, muridnya As-Subkhi bersyair, siapa lagi yang dapat dijadikan rujukan hadis dan berguru ilmu setelah kematian Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi? Siapa yang layak meriwayatkan suatu ikhbar untuk menyebarkannya di dunia ini kepada orang Azam dan orang Arab? Subhanallah, semoga Allah memuliakan Imam Az-Zahabi, murid-muridnya, dan para ulama kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.